Anda semua? Apakah hari ini masih semangat untuk belajar? Semangat. Kita harus tetap semangat ya, sampai nanti jam pelajaran berakhir hari ini di jam 3:04. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doanya dulu. Baik, silakan berdoa Fitri. Siap, Rob. Pengat, Rob. Rob. Mulai. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Seperti biasa, yang hadir silakan tunjuk tangannya ya. Afrizal, Alvindo, Andi Saputra, Andika, Andreval, Ilham Dani, baik, Imam, Imelda, Kelvin, Lira. Sudah hadir? Apa keterangannya? Oke. M. Rizky, ya. M. Ferdi, Michelle, Miftah, Tiko, Muhammad Tiko, tidak hadir juga. Keterangannya? Oke. Muhammad Fadil, Muhammad Farahimi, Muhammad Farid, Muhammad Fikri, Muhammad Reza, izin juga. Muhammad Yoga, Nurul Aini, Puji, Radit, Rahmat Feris, Roni, Teguh, Ferdi, Foni, Wahyu, Wendy, Zulfadli. Berarti yang tidak hadir 3 orang, 1 orang sakit Lira, 2 orang izin atas nama Riko dan Reza. Semoga Lira yang sakit segera sembuh dan bisa kembali hadir ke sekolah ya. Oke, baik. Tolong dirapikan tempat duduknya. Buku yang ada di atas meja hanya buku yang berhubungan dengan mata pelajaran PPKN ya. Selain itu harus disimpan di dalam tasnya. Rapikan tempat duduknya supaya kita kalau belajar kondisi kelasnya rapi, kita lebih nyaman untuk belajar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi bersama. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila sesuai dengan materi pada elemen 1 ini. Dan ini tentang Pancasila. Baik, semuanya bersemangat ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan tes awal dulu. Pretest mengenai materi yang akan kita ajarkan. Silakan dibagi ke belakang.
Ya, dibagi. Kurang? Tolong diisi identitasnya, nama dan kelas. Di sini kan ada 2 kolom untuk pre-test dan post-test. Jadi isi yang pre-test dulu ya. Udah? Bisa kita mulai, siap? Soal pertama, silakan lihat di depan. Nah, ini soal pertama. Soal kedua. Sudah selesai? Soal ketiga. Bisa kita lanjut? Soal keempat. Ya, perhatikan pertanyaannya ya. Soal yang terakhir. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Belum suaranya ya. Oke, baik. Tolong disimpan lembar jawabannya untuk nanti akan diisi kembali di bagian post test. Disimpan dulu. Silakan disimpan. Baik. Untuk hari ini materi yang akan kita pelajari bersama adalah indikatornya mengenai yang pertama, setelah nanti kita melihat tayangan video dan gambar, kita bisa sama-sama mengidentifikasi contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita bisa mengemukakan pendapat mengenai bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat menganalisis karakter atau ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini adalah indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan materinya masih seputar materi Pancasila dalam elemen Pancasila, yakni mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi minggu lalu kita sudah membahas materi tentang apa? Apa materinya? Perubahan Pancasila. Siapa yang bisa memberikan sedikit rangkuman mengenai materi minggu lalu? Ya, silakan, Rio. Pancasila dirumuskan dalam sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Bagaimana, benar? Bahwa Pancasila itu dirumuskan di sidang BPUPKI dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Ada 3 tokoh pendiri bangsa yang memberikan ide tentang usulan dasar negara. Siapa yang bisa menyebutkan 3? Ya, silakan Imelda. Siapa saja yang 3 itu? Muhammad Yamin, M.F. Supomo, Insinyur Soekarno. Oke, baik. Benar sekali bahwa 3 tokoh itu adalah Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno.
bahas bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ya udah dirumuskan, digali dari bermacam konteks kehidupan berbangsa yang ada di negara kita. Bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah dibicarakan mengenai dasar negara. Sekarang bagaimana penerapannya lagi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadi itu adalah materi kita hari ini. Sebelum itu, Ibu minta kalian untuk mengamati video di depan. Amati dengan baik videonya. Akan diamati ya videonya. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Persatuan bangsa dan negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu Pancasila akan berarti Pancasila adalah dasar dari Indonesia. Pancasila harus tegak, harus dan menghidupkan dan mengingat kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Baik, tadi sudah dilihat videonya. Apa kata-kata terakhirnya tadi? Saya Pancasila kamu. Sekarang Ibu ingin jawaban dari Anda semua. Seberapa Pancasilakah kita hari ini? 100%. Ya, silakan Rio. 100%. 100%. Kenapa Rio mengatakan Rio 100% Pancasila? Alasannya apa? Kenapa? Karena saya terlahir di Indonesia. Oh, bagus sekali. Jadi Rio, dia mengatakan bahwa dia sudah 100% Pancasila karena dia lahir besar di bumi Indonesia. Yang lain bagaimana? Berapa persen kita Pancasila? Jadi kan dikatakan bahwa Pancasila itu tidak hanya dikatakan,
tapi dikaitkan. Tidak hanya sekedar kata-kata saja, tapi diterapkan. Adakah kita sudah melakukan itu? Adakah kita di sini sudah sebagai saya Pancasila dan saya Indonesia? Ada yang merasa belum 100%? Ada? Sudah 100% semuanya? Yakin? Yakin sudah menerapkan Pancasila dengan baik dan benar? Mengimplementasikannya dalam kehidupan? Menjadikan Pancasila bagian dari hidupnya? Dalam setiap helaan nafas kita ini kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sudah yakin? Alhamdulillah kalau sudah. Tapi dalam realita kenyataannya, contoh kecilnya saja hari ini, siapa yang tidak melakukan sholat subuh? Silakan jujur. Siapa yang hari ini tidak melaksanakan sholat subuh? 1, 2, 3. Ada sekitar 10 orang yang tidak menjalankan sholat subuh. Berarti kalau menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan itu merupakan penerapan sila keberapa? Sila pertama. Berarti yang 10 orang belum menjalankan sila pertama dengan baik dan benar untuk hari ini. Tadi bilang katanya 100%. Ternyata ada 10 orang yang tidak mengamalkan sila pertama saja baru. Tentang menjalankan perintah agama. Berarti itu membuktikan bahwa ternyata penerapan Pancasila itu belum sepenuhnya. Bahwa dalam kehidupan kita ada hal-hal yang seharusnya kita terapkan dengan nilai-nilai Pancasila, tapi kita mengabaikannya. Contohnya apa tadi Andre alasannya kenapa tidak sholat subuh? Kenapa? Terlambat bangun. Andre karena terlambat bangun, dia tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang pemeluk agama yang baik. Untuk kedepannya, bangunnya jangan terlambat lagi, Andre. Kita harus berusaha sebagai tadi udah mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila. Berarti kita harus dari bangun tidur sampai tidur lagi dalam kehidupan kita harus diwarnai, harus kita mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira bisa nggak kita 100% menjalankannya dari mulai bangun tidur sampai lagi nanti tidur kembali? Kita saja dulu, kita nggak usah melihat orang lain, kita melihat diri kita saja. Bisa nggak? Bisa? Dengan konsisten harus bisa kita lakukan. Tapi walaupun nanti di tengah itu semua ada hal-hal yang mungkin akan membuat kita lalai dalam menjalankannya. Contohnya tadi si Andre mengatakan dia terlambat bangun sehingga dia skip sholat subuh. Nanti zuhur jangan lupa lagi ya yang 10 orang tadi. Oke, baik. Nah, kegiatan apa yang Ananda lakukan hari ini yang merupakan pengimplementasian Pancasila? Tadi udah Ananda mengatakan bahwa saya ini Pancasila, Bu. Apa satu saja? Bisa nggak memberi contoh? Satu saja sikap yang sudah kita terapkan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan bisa? Satu contoh sikap saja. Ada nggak tadi yang mencium tangan orang tuanya ketika pergi ke sekolah? Dan pamit dengan orang tuanya? Itu menerapkan sila berapa? Sila kedua. Hal-hal kecil dalam hidup kita itu adalah implementasi Pancasila. Tadi di video dikatakan Pancasila itu digali dari kebiasaan hidup masyarakat Indonesia. Yang mulai dari kalian bangun tadi menjalankan perintah agama, mau pergi sekolah, menghormati orang tuanya dulu pamit, mau pergi, nggak langsung nyelonong saja pergi. Itu bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi hal-hal kecil dalam kehidupan kita adalah bagian dari penerapan nilai-nilai
Pancasila. Nah, nih, Pancasila itu bukan sekedar hafalan. Hari ini kalau ibu tanya sila pertama apa, sila kedua, ketiga, keempat, kelima, mungkin kalian hafal. Di dalam hafalan aja. Anak SD juga mungkin bisa menerapkan sila 1 sampai 5. Tapi bukan itu makna Pancasila. Bahwa ketika kita bisa menerapkan Pancasila tersebut, itu yang disebut dengan manusia Indonesia yang berpancasila. Tidak hanya sekedar dihafal sila 1 sampai 5 itu dihafal gampang, kalau mau hafal 5 menit kalian disuruh hafal mungkin sudah hafal semuanya. Tapi menerapkan itu yang perlu kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Nih, melainkan penerapan dalam kehidupan melalui kegiatan sehari-hari. Makanya aku bilang Pancasila itu sangat dekat dengan kita. Jadi di video dikatakan dia dekat seperti aliran nadi. Benar enggak? Benar. Buktinya dari kita bangun sila pertama tuh sekolah. Nanti ketika pergi sekolah pamit. Tahu-tahu di jalan bertemu dengan orang yang lagi butuh bantuan, dibantu. Sila berapa? Sila kedua. Lalu sampai di sekolah, ada banyak teman dari berbagai macam suku bangsa. Kita bergaul dengan baik. Itu penerapan sila berapa? Ketiga. Di kelas, pemilihan ketua kelas dipilih dengan cara musyawarah. Penerapan sila keempat. Ketika nanti ada temannya yang berbeda, mungkin berbeda secara status sosial, gender, dan yang lainnya, kita bisa menghargai itu, berlaku baik, tidak mendiskriminasi. Berarti mengamalkan sila ke-5. Membuktikan bahwa Pancasila itu memang dekat. Dekat kan? Selama ini kita berpikiran bahwa Pancasila itu nilainya sangat tinggi, tapi tidak diterapkan. Padahal dia dekat dengan kita. Kehidupan kita sehari-hari itu diwarnai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, karena kenapa Pancasila itu dekat dengan kita? Karena Pancasila adalah ideologi yang lahir dan dibentuk dari nilai tradisi yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi semua nilai-nilai tradisi digali nilai-nilai Pancasila itu oleh para pendiri negara sehingga terbentuklah 5 sila Pancasila. Baik, kita refleksikan sedikit. Di sila pertama, bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya di Indonesia diakui dalam pasal berapa? Mengenai agama. Pasal 29. Bahwa setiap warga negara Indonesia bebas memeluk agamanya masing-masing sesuai yang dipercayainya. Dan ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada 6 agama yang bisa diakui dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah yang 6 agama tadi. Karena seharusnya kita dapat melaksanakan ajaran agama secara nyaman dan seksama tanpa gangguan. Jadi di Indonesia ini, bangsa Indonesia ini percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seharusnya yang sebagai kita masyarakat Indonesia rasakan apa? Kita aman, nyaman dalam menjalankan agama kita sesuai yang kita yakini. Tapi faktanya tidak semua manusia Indonesia dapat melaksanakan ajaran agama dengan nyaman dan seksama. Contohnya, masih ada persoalan intoleransi. Benar enggak? Apa persoalan agama yang ada di Indonesia saat ini? Ada yang tahu? Apa persoalan agama yang masih belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apa contohnya? Ya? Penistaan agama. Ada banyak muncul kasus-kasus mengenai penistaan agama. Itu membuktikan bahwa ternyata
dijalankan dengan baik di negara kita. Yang kedua nih contohnya, bahwa masih ada pertentangan antara satu agama dan agama lainnya, terjadi penistaan agama. Yang kedua, kita akan masuk ke sila yang kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui dan diperlakukan dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita mempunyai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Allah yang diakui oleh negara dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Di setiap warga negara Indonesia memiliki derajat, hak dan kewajiban yang sama. Siapapun kita, mau anak presiden, anak menteri, anak pejabat, mau anak petani, kita semua punya hak dan kewajiban yang sama. Faktanya, ternyata masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia. Contohnya seperti apa? Pembulian. Banyak kasus-kasus bullying atau perundungan yang terjadi baik di dalam sekolah, di luar sekolah, bahkan di media sosial. Banyak kata-kata yang mencoba menurunkan harkat dan martabat manusia. Benar enggak ini terjadi? Nah, kalian kan pengguna media sosial aktif semuanya. Pasti pernah melihat berita mengenai orang yang melakukan perundungan kepada orang lain. Kan dari beberapa kasus ada yang berakibat sampai korbannya bunuh diri. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi di sila ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Melalui sila ini diminta untuk bersatu padu, kompak, dan juga memajukan bangsa dan negara. Faktanya masih ada dijumpai berbagai narasi yang justru kontraproduktif dengan semangat persatuan. Contohnya seperti saling hujat, apa lagi? Menghasut orang lain. Apa lagi? Munculnya gerakan-gerakan separatisme. Gerakan-gerakan separatisme itu kan karena adanya hasutan, lalu apa? Mencoba memprovokasi orang lain untuk mereka memisahkan diri dari negara Indonesia. Buktinya apa? Masih ada yang namanya organisasi Papua Merdeka. Dan satu lagi apa namanya? Gerakan Aceh Merdeka. Ini gerakan-gerakan separatis yang mencoba memisahkan diri dari negara Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan itu adalah bahwa segala sesuatu di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Prinsipnya menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara. Berarti sebagai seorang warga negara kita punya hak dan kewajiban yang setara. Faktanya masih dijumpai sejumlah praktik kehidupan di masyarakat yang tak sepenuhnya mengedepankan musyawarah. Apa contohnya? Benar. Pernah nggak lihat orang sidang DPR lalu bertengkar? Jangankan kita masyarakat biasa, wakil rakyat saja sampai hari ini masih ada kalau sidang mereka ya bertengkar, anti kritik dan yang lainnya. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam konteks ini kehidupan berbangsa dan berkeadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi setara
baik terkait dengan harkat, martabat maupun hak dan kewajibannya. Karena itu, seharusnya merendahkan orang lain, misalnya merendahkan orang lain karena status sosialnya, karena jenis kelaminnya, karena agama, budaya, itu merupakan bentuk ketidakadilan. Jadi tidak boleh kita melakukan merendahkan orang lain karena dia hanya karena status sosial. Dia tidak sekaya saya tidak berteman dengan dia. Itu masih seharusnya itu tidak boleh terjadi. Faktanya diskriminasi dan ketidakadilan ini terutama terhadap perempuan itu masih sering terjadi di Indonesia. Banyak pemikiran-pemikiran bahwa perempuan itu tidak memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Jadi tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena yang akan jadi pemimpin, yang akan jadi presiden, yang lainnya atau yang akan punya karir yang bagus itu hanya laki-laki yang berhak. Itu masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Padahal di dalam sila kelima semua kita itu sama. Udah? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Jadi kalau tidak, berarti tadi sudah Ibu paparkan bahwa idealnya sila pertama itu seperti ini. Faktanya di Indonesia seperti ini. Berarti ada ketimpangan antara yang seharusnya dengan fakta yang terjadi di negara kita. Sekarang Ibu sudah bagikan kepada kalian melalui kemarin di grup linknya bahan ajar dan juga sudah dibagikan kelompok. Silakan bekerja dalam kelompok. Yang akan kita diskusikan adalah mengenai kenapa hal ini masih terjadi. Kenapa Pancasila ini sudah dengan demikian dirumuskan dengan digali dari ajaran, dari tradisi negara kita dan merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa hal itu masih terjadi? Kenapa masih belum diterapkan dengan baik? Kenapa masih belum diimplementasikan dengan sungguh-sungguh oleh rakyat Indonesia? Silakan kalian buat satu saja penyebab. Apa penyebabnya? Dan dicarikan solusinya dari penyebab yang dibuat. Agar nanti kita bisa dipaparkan di depan kelas, nanti dikomentari oleh teman yang lain. Kalian akan mencari penyebab dan solusi. Ya? Apa tadi yang Ibu minta? Coba diulangi. Penyebab dan solusi dari masalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Tadi fakta-faktanya sudah kita paparkan. Silakan Ananda duduk di kelompoknya masing-masing dan mulai mengerjakan tugasnya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Tidak ada yang ribut ya, tolong diikuti dan ditanyakan.
Nah, ada berapa contoh gambar di dalamnya? 4. Kalau pertanyaannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan satu kelompok mengerjakan satu. Menjawab pertanyaan yang ada di aktivitas 1 dan nanti ke depan silakan ngambil gambar yang sesuai dengan itu. Berarti aktivitas 1 yang kalian kerjakan adalah mencari penyebab dan solusi. Yang kedua, sesuaikan dengan aktivitas yang ada di LKPD. Dan nanti diambil di depan ya gambarnya. Silakan dikerjakan waktunya. Nanti dalam berdiskusi seperti biasa Ibu akan menilai keaktifan kalian, bagaimana kalian bekerja sama di dalam kelompok, serta nanti juga akan menilai mengenai penampilan presentasinya. Untuk gunting, lem, dan yang lainnya ada di depan ya, silakan diambil. Kalau ada yang mau ditanyakan, tunjuk tangan, nanti Ibu akan berkelompoknya ya. Kalau kalian di aktivitas 2 yang harus dilakukan adalah tindakan dan solusi. Jadi kalau kita menghadapi situasi itu, apa yang akan kita lakukan? Nah, sebagai peserta didik, sebagai seorang siswa, seorang remaja, apa yang kalian lakukan ketika kalian menghadapi situasi tersebut? Buatkan itu. Kelompok berapa? Ya, kelompok berapa? 5 berarti ini. Ya, jika kalian laki-laki, maka kalian harus sama dengan perempuan. Sebaliknya jika kalian perempuan, maka kalian harus ada dengan laki-laki. Ini
Laki perempuan? Laki. Kira-kira kalau menghadapi situasi seperti ini pada gambar, apakah sebagai laki-laki kalian akan sikap kalian akan seperti apa? Membantu kah? Membantu. Berarti buat sikap kami akan membantu tanpa membedakan bahwa dia adalah berbeda kelamin atau berbeda gender. Terus solusinya apa? Kalau ketemu orang yang tidak mau menolong tuh apa yang akan kita lakukan? Dia nak menolong orang lain karena alasan dia berbeda gender dengan kita. Jadi apa yang Anda lakukan ketika menghadapi situasi tersebut? Nah, bisa? Nah, jadi yang ini silakan pilih gambarnya, bikin ini motif apa tindakan ini. Yang keduanya baru cari gambar ini di depan, lalu buatkan apa tindakan kita. Nah, bisa nanti lalu kerjakan cepat. Boleh terserah mungkin ya. Cari gambarnya di depan. Jadi gambarnya disediakan di depan, tempel, baru buatkan apa tindakan dan solusi. Nanti ini kelompoknya ada yang tidak mengerti sama solusinya lagi tempel di situ. Kelompok berapa nih? Kelompok satu berarti ini. Nah, berarti nanti cari gambarnya di depan. Lalu kalau kita mengalami situasi seperti ini, ada orang yang mendiskriminasi orang lain yang berbeda agama. Misalnya karena dia seorang yang berteman, misalnya Andre berteman dengan si A yang agamanya berbeda dengan Andre. Jadi Andre ajak ke rumahnya, atau di rumah sama keluarga Andre dia nggak boleh masuk rumah karena dia beda agama. Apa yang Andre lakukan? Apa yang Andre lakukan kalau ada situasi seperti itu? Menghargai, apalagi mungkin menegur. Solusinya apa? Ya, itu dibuat gambarnya cari di depan, ditempel juga, buatkan tindakan dan solusi. Paham?
ada 2 orang yang ke depan ya untuk menampilkan hasil diskusinya. Tebalkan dengan spidol. Kemana tadi? Ya, balik cepat ya. Yang aktivitas 2 itu harus sebagai pelajar ya, apa yang kita lakukan. Solusi yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelajar. Lalu kita melihat peristiwa tersebut. Ayo kita lakukan. Ini penyebab dan solusi. Dan ini karena bukan. Ini lain lagi. Ini begini aja. Ini penyebab dan solusi. Kemudian ini bikin satu lagi. Apa tindakan kita kalau menghadapi situasi ini? Apa tindakan? Jadi daripada diulang-ulang. Kan bisa di kertasnya nih. Buatkan tindakan kita sebagai pelajar kalau kita lihat ada orang yang mendiskriminasi orang lain secara agama. Kalau kurang apa ini? Kertasnya di depan ada. Ya, cepat.
Nomor 6, nomor nomor. Ya, kelompok berapa? Tempel ke depan. Oh, Tempel dulu ya. Kelompok yang lain juga cepat. Mereka. Ini kan di bawah. Ya. Sedikit aja ringkingnya. Apa lagi Chef ya? Di bawah itu udah apa juga? Di bawah ada Opri. Nah, kalau sudah tertempel nanti semuanya, silakan setiap kelompok yang 2 orang tadi boleh ke depan untuk melihat hasil dari presentasi kelompok lain ya. Setelah itu baru kita boleh bertanya. Tetap duduk di kelompoknya ya. Ini nama kelompoknya.
Pindahkan ke sebelahnya. Berapa yang lebih Tapi Robert. Siap semua ya. Tinggal kelompok 3, 5. Kelompoknya Teddy sini aja kan? Iya. Ya, siap-siap ya yang 2 orang yang akan on standby di depan hasil karyanya ya. Nah, bersihkan ya peralatannya, sampah-sampahnya tolong dibersihkan. Ada yang dibuang di lantai. Ya, nanti siapa yang di depan? Andre sama jadi yang lain yang 3 orang nanti yang lain melihat hasil karyanya, tanyakan apa yang mau ya, selesai. Nah, sekarang kita Buat
kembali ke kelompoknya. Yang 2 orang sebagai penjaga stand penampilannya silahkan maju ke depan. 2 orang yang akan memperlihatkan atau menampilkan hasil karyanya. Silahkan kelompok 5 berdiri di hasil karyanya masing-masing. Sekarang kalian silakan promosikan hasil karyanya ke temannya kelompok lain. Silakan bertiga datang ke kelompok lain selain kelompoknya sendiri. Ya, ke kelompok Ananda nggak perlu datang. Ke kelompok yang lain yang didatangi, silakan tanyakan dan yang berdua sebagai juru bicara ini harus bisa memaparkan dan menjawab pertanyaan dari kelompok yang mengunjungi stand kalian, galeri kalian. Oke? Oke, silakan mulai dari kelompok sana. Langsung aja, ada Bapak. Yang penting tertib, silakan maju dengan 3 orang dari kelompok yang lain untuk bertanya, melihat, berpendapat ke kelompok lainnya. Silakan. Yang tampil, yang berada di posnya, di galerinya harus bisa menjawab ya. Ini akan dinilai proses ini. Kelompok-kelompok yang lainnya ya. Di kelompoknya ada peminatnya. Nah, yang presentasi tadi ada barang yang sudah mengunjungi stand kalian. Anda bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Nanti yang tadi mengunjungi akan ibu tanya ya, apa yang Anda lihat di kelompok lain, galeri mereka, apa yang menurut Anda menarik dari yang mereka tampilkan. Oke, kita akan review bersama-sama hasil presentasi dari kelompok lainnya. Tadi sudah dipaparkan dengan baik? Beri tepuk tangan dulu untuk kalian ya. Oke, sekarang kita tanya lagi ya. Ibu tanya tadi kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2 tadi mampir ke galerinya kelompok berapa saja? Kelompok 4. Yang menurut kelompok 2 paling bagus tampilannya yang mana?
kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan dari kelompok 6 ke kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke. Tadi kita sudah berkunjung ke masing-masing galeri. Ada penyebab dan solusi yang berbeda-beda. Ada kelompok 5 mengatakan penyebabnya adalah karena pengaruh budaya luar. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila itu belum efektif karena adanya pengaruh budaya luar, atau disebut juga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti kebiasaan game online. Solusinya apa? Kita harus lebih selektif terhadap pengaruh globalisasi di berbagai bidang, terutama di bidang teknologi. Bisa nggak ini diterima? Bisa. Oh benar. Yang menjadi salah satu penyebab nilai-nilai Pancasila itu tidak terlaksana dengan baik adalah adanya pengaruh atau efek dari globalisasi. Kelompok 3 mengatakan penyebabnya adalah Pancasila belum dijadikan sebagai pandangan hidup utama masyarakat Indonesia. Solusinya, kita harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan nilai luhur Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Setuju nggak dengan pendapat ini? Setuju. Bagus sekali ya. Kelompok 2, penyebabnya adalah masih banyak sila-sila dalam Pancasila yang belum tercapai. Contohnya sila ketiga, karena masih ada konflik perkelahian antar sesama warga di Indonesia. Solusinya menghindari hal-hal yang dapat memicu persatuan dan kesatuan, menghindari hal-hal yang dapat memicu runtuhnya persatuan dan kesatuan. Mungkin ditambahkan ya kata runtuhnya persatuan dan kesatuan. Kelompok 1, penyebabnya masih menjumpai banyak berita yang bersifat menghasut atau propaganda di media sosial. Solusinya memanfaatkan platform media sosial untuk mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila, terutama bagi generasi muda. Jadi bagus sekali nih saran kelompok 1. Kita generasi muda harus sering-sering mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Tidak hanya posting foto sehari-hari ya, tidak hanya foto selfie-nya saja yang diposting, atau statusnya lagi bahagia, senang dan yang lainnya. Tapi masukkanlah hal-hal yang bisa menjadi kalian mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, kalau hari Jumat, hari ini hari Jumat, ayo bagian laki-laki kita ke sholat Jumat, itu kan bagian dari sila pertama. Jangan hari Jumat siap-siap untuk malam minggu. Jadi diberikan di media sosialnya itu kita harus lebih hal-hal yang lebih positif ya. Kelompok 4, penyebabnya kurangnya pembinaan moral. Solusinya mengajarkan pendidikan moral baik di generasi muda sesuai dengan aturan. Nah, sekarang banyak orang masyarakat kita yang sudah menyampaikan nilai-nilai moral. Itu harus digalakkan lagi. Kelompok 6, penyebabnya adalah Pancasila belum diimplementasikan secara sepenuhnya karena masih banyak yang belum memahami. Solusinya, pengalaman nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan sosialisasi melalui pendidikan formal dan non formal. Bagus sekali ya, bahwa untuk bisa menghidupkan nilai-nilai Pancasila itu kita harus mensosialisasikannya baik secara formal maupun non formal. Kalau yang formal contohnya apa? Di dalam pembelajaran dimasukkan di kurikulum sekolah. Kalau yang non formal di masyarakat ketika mungkin ketika wirid bulanan atau ada pertemuan RT/RW, buat pelatihan atau sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila. Nah, dari 6 kelompok ini ada 6 penyebab dan solusi yang berbeda. Sangat bagus sekali caranya Anda untuk menganalisanya. Ibu berikan sangat bagus. Kita sudah bekerja dengan sangat baik. Ibu, untuk itu Ibu mau mengucapkan kepada kalian terima kasih sudah menampilkan ini dengan sangat baik. Kita sudah berusaha hari ini untuk
belajar dengan baik. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Walaupun hari sudah siang ya, kita akan istirahat sholat subuh. Jadi kita harus tetap semangat untuk belajar. Baik, terima kasih penampilannya hari ini. Yang untuk penampilan terbaik kita pilih hari ini. Nanti akan dapat reward dari grup. Tapi minggu depan dibawakan ya. Apa? Kelompok berapa yang paling bagus? Penampilannya? Ya. Yang setuju kelompok 5. Oh, hanya kelompok 5 saja. Kelompok 1. Berapa orang yang menilai kelompok 1 bagus? 2. Masih belum banyak suaranya. Kelompok 2. Oh, kelompok 2 3 orang dari 5 orang di kelompoknya sendiri, 2 orang yang mengakui dia bagus ya. Di kelompok 3 tidak. Kelompok 3 jika 5-5-nya memilih kelompoknya sendiri. Kelompok 4 juga ke 5-5-nya memilih kelompoknya sendiri yang terbaik. Kelompok 6 terakhir. Kelompok 6 sudah pesimis terlebih dahulu sepertinya. Jadi dia tidak menunjuk bahwa kelompoknya lebih baik dari kelompok lain. Dan menurut ibu kalian semuanya adalah yang terbaik ya. Sudah yang terbaik, sudah melakukan yang terbaik. Berarti minggu depan kita sama-sama dapat reward semuanya. Rewardnya masih rahasia. Nanti kalian akan temukan di pertemuan berikutnya minggu depan. Apa rewardnya? Karena hari ini kita sudah sama-sama menampilkan yang terbaik untuk kelompok masing-masing. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke yang lainnya? Baik, untuk hari ini berarti materi kita tadi tentang apa? Wendy. Tunggu dulu ya. Apa? Materinya itu tentang apa? Nilai-nilai Pancasila sudah ditampilkan di depan kelas. Seluruh kelompok sudah menampilkan yang terbaik. Bahkan kita sudah melakukan kunjungan ke galeri temannya yang lain untuk melihat apa penyebab dan juga apa solusi dari kenapa nilai-nilai Pancasila itu di Indonesia belum diterapkan dengan baik. Jadi hari ini kita sudah tahu nih penyebabnya apa. Salah satu penyebabnya tadi apa? Kurangnya nilai moral. Apa lagi? Efek globalisasi. Apa lagi? Kurangnya kesadaran dari dalam diri sendiri. Apa lagi? Apa? Kurangnya kesadaran, kurangnya apa tadi kelompok apa tentang kurangnya penerapan norma-norma, lalu efek globalisasi. Baru 3, dia ada 3 lagi. Yang mana lagi kelompoknya? Pengaruh budaya-budaya. Wah, apa lagi? Pancasila belum dijadikan pandangan hidup utama. Dan yang terakhir dari kelompok apa masih adanya sila-sila yang belum diterapkan dengan efektif. Jadi ada 6 tadi penyebab dan 6 solusi yang kalian kemukakan. Sudah sangat baik sekali. Oke, hari ini mungkin materi kita sampai di sini. Sebelum itu ibu ingin menanya dulu hari ini apa kesimpulan kita untuk materi ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi hari ini? Tadi kita sudah simpulkan bersama-sama. Ibu ingin dari kalian salah satu dari Ananda untuk memaparkan apa resume kalian atau rangkuman atau kesimpulan materi kita hari ini. Ada yang bisa? Apa? Ya, silakan. Teguh. Pancasila adalah ideologi yang lahir dari nilai tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Benar, tadi juga sudah dipaparkan bahwa Pancasila itu merupakan nilai tradisi asli
Pancasila itu tidak berasal dari negara Amerika, tidak berasal dari Korea, tapi berasal dari bangsa Indonesia. Ada lagi yang bisa memberikan? Ya, Rio silahkan. Penerapan Pancasila tidak hanya sebatas hafalan, melainkan penerapan dalam kehidupan melalui kegiatan-kegiatan sehari-hari. Benar sekali bahwa Pancasila itu tidak hafalan, tapi harus diterapkan. Hanya saja kita yang harus memilih mau diterapkan atau tidak. Sama seperti kalian pilih baju. Hari ini saya mau pakai baju warna biru. Rencananya mau pakai biru. Pas nanti habis mandi, tahu-tahu berubah pikiran mau pakai baju kuning. Berarti sudah terjadi perubahan. Kan kita harus konsisten. Kalau hari ini mau pakai baju merah, ya pakai baju merah. Seperti itu Pancasila. Harus ada konsistensi di diri kita. Kalau kita mau terapkan, kita harus terapkan. Apapun yang terjadi, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bagus sekali. Oke, tadi sudah disimpulkan bersama. Silakan keluarkan kembali lembaran post testnya, pretest tadi. Kita kerjakan post testnya. Silakan kalian kerjakan soal pertama untuk prosesnya. Udah? Bentar ya. Udah, soal pertama cepat-cepat yang lain ada yang ngobrol. Soal pertama silakan dijawab. Ya, soal pertama udah selesai? Soal kedua. Soal selanjutnya. Dan ini soalnya. Jawab dengan baik ya. Kembali kalian menjawab soal itu. Ini Ibu berikan lembar refleksi pembelajaran kita hari ini. Ada 5 soal. Soal 1 sampai 3 itu dijawab dengan emoticon. Nah, mau emoticonnya senang atau sedih silakan dipilih. Soal 3 dan 5, 4 dan 5 harus dijawab singkat, jawaban singkat. Nanti diisi ya. Kerjakan dulu soal prosesnya. Ada yang sisa? Ada yang sisa enggak? Nanti dikerjakannya, sekarang kerjakan dulu soal post testnya. Soal keempat. Dan soal kelima, silakan dikerjakan. Selesai dalam hitungan kelima ya. Ketua kelompoknya kumpulkan hasil post testnya ke depan. Ketua kelompok saja. Ya, Ibu kumpul 5, 4,
apa emoticon negatif? Ya, silakan dipilih positif atau negatif ya. 3 dan 4 dan 5 dijawab singkat. Jawaban singkat. Silakan dikumpulkan ke depan. Ketua kelompoknya saja yang ke depan. Ibu hitung lagi sampai hitungan mundur 5. 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2,